Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Nah, ketemu lagi nih di episode Binary. Nah, di episode kali ini saya mau share lagi nih tentang bot digit differ, statistik absen. Jadi ini masih ada korelasinya sama video saya yang kemarin ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tonton video itu, silakan tonton di link di atas ini ya. Jadi ini masih ada hubungannya. Cuman di episode kali ini saya mau ngasih lihat nih ke teman-teman performa bot ini dengan skema 2 peluru atau 2 level. Nah, biasanya kan kalau di digit differ itu kan kita kan pakai 3 peluru ya teman-teman ya. Biasanya kan stack pertama, kemudian kalau salah kompensasi pertama, lalu kompensasi kedua. Misalnya ini ya, kayak yang di layar saya ini, stack pertama yang paling rendah kan kita bisa ambil $0,35, lalu kompensasinya 3,89 dikalikan ini ya, faktor kalinya 11, kurang lebih 11 sampai 12 lah ya. Kemudian stack ketiga 43,2, jadi total modal itu $47,44 atau ya masih di bawah 700 ribuan lah gitu ya. Nah, cuman di video kali ini saya mau memperkenalkan ada juga bukan menyarankan ya teman-teman ya, ini lebih ke memperkenalkan bahwa ada strategi cuman pakai 2 peluru aja. Jadi cuman pakai stack awal misalnya 0,35, lalu kompensasinya di 3,89. Nah, kalau salah 2 kali berturut-turut kita stop loss di situ. Nah, kenapa cuma 2 peluru aja? Sedangkan rata-rata orang-orang kalau digit differ itu 3 peluru ya teman-teman ya. Nah jadi gini teman-teman, menurut pengalaman saya ya, saya udah coba trading dalam kurun waktu beberapa waktu. Jadi saya udah pernah ngalamin namanya stop loss di digit differ itu 2 kali salah berturut-turut itu pernah. Lalu salah 3 kali berturut-turut stop loss itu juga pernah. Jadi saya pernah ya stop loss di 3 kali salah berturut-turut itu juga pernah. Nah, jadi yang saya tangkap itu adalah kita pasang stop loss di angka berapapun, dimanapun, entah itu di 2 kali salah berturut atau 3 kali berturut, itu tuh selalu ada persentase kita kena di situ. Jadi kita pasang stop loss dimanapun tuh kita selalu akan ada persentase, ada kemungkinan kita kena di situ. Jadi kalau kita misalnya main di digit differ dengan 4 peluru, apakah nggak mungkin kena? Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya tetap ada ya teman-teman ya, selalu ada resiko kita kena. Jadi ibaratnya dimanapun kita pasang stop loss itu selalu ada kemungkinan kita bisa kena. Nah, jadi seperti ini ya, misalnya kita pakai patokan misalnya trader-trader besar lah ya, trader-trader full-time trader profesional misalnya. Kita punya kan kayak misalnya Pak Bakti Suptikna ya, beliau itu kan sangat disiplin yang namanya stop loss. Atau trader-trader lain lah ya, trader-trader lain itu juga sama itu. Jadi yang saya pelajari itu adalah nggak ada satupun trader profesional atau full-time trader yang nggak pernah kena namanya stop loss. Jadi stop loss atau profit itu udah kayak makanan sehari-hari lah gitu buat mereka gitu. Udah menjadi hal yang biasa. Cuman gimana caranya kita menyiasatinya? Gimana caranya supaya kita menyiasatinya supaya intinya secara overall kita trading itu kita masih profit. Nah, di video ini saya mau sedikit sharing itu mengenai skema 2 peluru pada market digit differ. Nah, kenapa 2 peluru? Nah, sekarang kita hitung-hitungan aja nih kasar-kasarannya teman-teman ya. Misalnya kita ngambil skemanya itu 3 peluru ya. Jadi kan modalnya itu kan sekitar $47,44. Jadi misalnya kalau kita kena stop loss nih kemarin gitu ya. Nah, kita tuh perlu ngejar berapa kali trading sih supaya bisa ngejar kembali dapat segini. Nah, kita hitung-hitungan kasar ya. Jadi ini kan kalau kita ngambil stack 0,35, profitnya itu kan $0,02 ya teman-teman ya. Kayak ini nih di binary.me, kalau misalnya kita ngambil stacknya itu 0,35 ya. Nah, ini kan profitnya $0,02 atau 5,7%. Nah, jadi gampangnya gini aja, modalnya 47,44 dibagi 0,02. Nah, jadi kita itu harus trading atau bot kita trading itu sebanyak win-nya itu harus 2.300-an kali.
Jadi lumayan berat ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau kita kena stop loss kemarin nih $47, lalu kita harus trading berapa sih supaya bisa nutup itu? Itu ternyata jawabannya ini segini, 2.372 kali. Jadi yang teman-teman cicil mungkin dalam berapa hari gitu ya misalnya, tapi intinya untuk mengajar itu kita butuh effort yang lumayan berat gitu. Nah sekarang kita bandingkan, kalau misalnya kita kena stop loss di peluru kedua aja nih teman-teman, skema 2 peluru, $4,24. Jadi 4,24 dibagi 0,02. Nah ternyata kita cuma perlu 200 kali win lah, kira-kira 212 kali win. Kan udah kerjanya kita udah lebih ringan kan. Nah jadi ibaratnya teman-teman bisa timbang sendiri lah, nggak boleh salah 2 kali, tapi winnya cuman perlunya sekitar 200-an kali, atau dibandingin nggak boleh salah 3 kali, tapi harus winnya 2.300 kali gitu. Jadi teman-teman coba pikirkan itu, menurut teman-teman tuh lebih masuk akal yang mana hitungannya, lebih profitable yang mana hitungannya gitu. Nah silakan teman-teman pikirkan sendiri ya, dan boleh kasih komentarnya di kolom komentar. Nah, jadi di sini saya mau memperkenalkan ya, bukan menyarankan ya, tapi memperkenalkan ada loh sistem ini lebih ke money management ya, ada loh sistem Digitiver tuh dengan cara skema 2 peluru gitu, dengan apa namanya? Dengan kita mengambil keuntungannya itu adalah kalau kita sampai kena stop loss, kita tuh ngejar kembalinya tuh nggak terlalu sulit amat gitu, nggak terlalu tradingnya nggak over trading lah gitu kira-kira. Nah di bot saya ini, saya udah bikinin nih botnya nih sama ya seperti video saya yang kemarin, cuman di sini saya setting dia supaya kalau salah 2 kali berturut-turut dia stop. Nah dan di trial pertama ini bot ini berhasil teman-teman, jadi dia nggak sampai salah 2 kali, dia cuma salah sekali aja. Dan jadi intinya apakah memungkinkan kita main di Digitiver cuma salah sekali aja? Ternyata mungkin ya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini bot ini saya ngambil stake-nya di $1,6. Kenapa $1,6 ya teman-teman ya? $1,6 tuh soalnya kalau di binary itu rewardnya udah lumayan bagus. Nah kalau 0,35 ini kan profitnya kita kan 5,7%. Kalau misalnya teman-teman ngambil stake di agak besaran misalnya $0,7, itu udah 8,6%, udah agak besar tuh. Nah kalau teman-teman ngambil di $1 udah sekitar 9%, dan saya cek memang kalau udah mulai $1,6 ke atas itu udah lebih bagus lagi, udah profitnya tuh udah 10%. Jadi ini yang lumayan yang paling profitable lah. Jadi makanya saya pakai stake $1,6. Dan jadi ibaratnya ya, kalau misalnya kita ngambil stake $1,6 dengan 2 peluru, berarti kita cuma ngejar 19,38. Ini modalnya $19,38 ya teman-teman ya, masih di bawah 300.000 rupiahan lah kira-kira. Jadi 19,38 dibagi profitnya itu kan $0,16 ya, profitnya dibagi $0,16. Nah jadi ini udah kerjanya lebih ringan lagi. Tadi kalau kita ngambil stake 0,35, supaya kita bisa balik modal lagi itu kan butuh 200 kali transaksi ya. Nah kalau kita ngambil stake-nya 1,6, ini lebih ringan lagi ternyata kerjanya kita, atau kerjanya buat kita tuh cuman perlu sekitar 121 kali open posisi win-nya. Jadi kerjanya udah lebih ringan lagi. Ini jadi menurut saya menyarankan sih kalau bisa dapat stake 1,6 nih lumayan profitable sebenarnya dari segi persentase. Nah jadi kembali ke bot saya. Jadi ini bot ini nih berhasil nih teman-teman. Dia cuma 1 kali aja, nggak sampai salah berturut-turut 2 kali. Jadi ini dari jam 9 lewat 26 menit ya tadi pagi, dan dia cuma salah sekali aja nih teman-teman, nggak sampai dia salah 2 kali. Salah sekali, profit sekali, terus salah lagi sekali. Nah, seperti itu ya, nggak sampai, pokoknya dia nggak sampai salah 2 kali berturut-turut. Nah sampai di jam 12.37 menit. Jadi dia bisa dibilang bot ini udah balik modal selama dia jalan selama 3 jaman lah kira-kira kurang lebih. Jadi ibaratnya kalau kita ditanya memungkinkankah bot Digitiver salah cuma 1 kali, ya memungkinkan, bisa sebenarnya memungkinkan. Jadi caranya itu seperti saya sampaikan di video saya kemarin. Kalau misalnya teman-teman udah tinggal peluru terakhir nih, pasanglah dia di digit absennya
itu tuh yang di atas 60. Jadi ini saya pasang nih statistiknya ini ya. Di stake pertama tetap 25 ya. Kalau dia salah, dia berubah ke antara 30 sampai 40, dia ngerandom antara ditambahin antara 30 sampai 40. Jadi kurang lebih tuh dia ngambil digit absennya itu di antara 55 tick atau 65 tick. Jadi kalau 65 tick dia nggak ada salah satu angka digit itu absen, maka dia akan open posisi di digit itu gitu. Dan terbukti ya teman-teman ya, di trial pertama ini berhasil. Jadi apakah di trial kedua ketiga akan berhasil terus ya, bisa aja nggak berhasil sih teman-teman. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah dari sisi money manajemennya. Jadi kalau sampai kita salah, sampai kita kena stop loss 2 kali salah berturut-turut, itu tuh kita ngejarnya nggak terlalu berat gitu loh. Nggak terlalu berat, kita harus bekerja untuk mengembalikan loss yang tadi itu gitu. Jadi tinggal kita botnya aja yang kita setel, gimana caranya supaya pada saat dia kompensasi atau peluru yang terakhir itu, carilah momen-momen yang jarang teman-teman. Kayak seperti ini ya, bot ini saya setting di di 55 sampai 60 tick itu tuh jarang memang momennya. Kadang tuh setengah jam tuh belum tentu di open posisi. Jadi kalau teman-teman udah posisinya di peluru terakhir ya, carilah momen-momen yang jarang terjadi. Misalnya kembar ya, digit kembar 4 gitu. Kembar 4 kan jarang banget ya terjadi ya. Bisa jadi 1 jam itu belum tentu ada momennya gitu. Cuman di momen-momen kayak gitu itu biasanya tuh lumayan profitable lah. Biasanya sih lumayan apa ya, lumayan lebih baik lah daripada kita cari momen-momen yang sering terjadi. Nah, jadi itu ya teman-teman ya yang saya mau sampaikan di sini. Dari sisi money management, saya mau memperkenalkan ada sistem money management digit differ tuh cuman pakai 2 level aja. Jadi kita tuh kalau sampai kena stop loss, ngejarnya kembali tuh nggak terlalu ngoyo gitu, nggak terlalu harus kerja berat gitu lah. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin kita digit differ salahnya cuma sekali-sekali doang, nggak sampai salah 2 kali berturut-turut ya? Ini jawabannya memungkinkan ya, memungkinkan. Tinggal ya kita harus trial and error lagi sih teman-teman. Kita trial and error lagi supaya kita tuh lebih bagus lagi lah performa tradingnya, kira-kira gitu. Nah, kalau teman-teman kira-kira gimana? Menurut teman-teman lebih cocok 3 peluru atau 2 peluru nih? Sebab yang hitung-hitungannya tadi ya teman-teman ya. Kalau sampai kena stop loss, karena menurut saya dimanapun kita set stop loss itu akan ada selalu kemungkinan itu terjadi gitu. Dimanapun kita set dia, walaupun kita set digit differ nih misalnya pelurunya 4 ya, tetap menurut saya itu ada kemungkinan persentase kita bisa kena juga gitu. Tinggal gimana caranya setelah kita kena stop loss, apa yang kita lakukan gitu. Yang kita lakukan kan kita berusaha untuk menutupi stop loss kemarin kan. Nah, kalau kita pasang di 3 peluru, intinya tadi teman-teman udah lihat sendiri ya, 2.300 transaksi yang harus profit. Sedangkan kalau teman-teman pasang stop loss di 2 peluru, teman-teman itu cuma sekitar 200-an kali. Jadi kan lebih masuk akal ya, secara hitung-hitungan matematikanya harusnya sih lebih profitable sebenarnya ya. Nah, tinggal ya teman-teman kembali ke masing-masing teman-teman sendiri, lebih cocok yang mana. Oke, mungkin sharing saya di episode kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki botnya, silakan japri saya seperti biasa. Terus untuk episode selanjutnya saya akan sharing 1 bot lagi. Bot ini untuk membantu bot ini sih teman-teman. Jadi bot itu bisa mencatat dari digit 0 sampai 9. Itu dia botnya itu bisa mencatat terakhir itu dia absen di berapa tick. Jadi hebat ya botnya ya. Botnya itu bisa mencatat terakhir itu dia absennya itu sejumlah berapa tick gitu. Dan itu catatan-catatan tersebut tuh bisa kita jadikan patokan untuk open posisi di bot yang ini. Jadi catatan itu kan bisa kita jadikan patokan, misalnya menghindari angka-angka tersebut itu. Angka-angka tersebut misalnya banyak di angka berapa, 40-an atau berapa ya, kita hindari angka tersebut itu. Jadi ya lumayan itu bot itu supaya untuk memonitor kondisi market yang sedang berjalan dan bisa kita jadikan acuan untuk open posisi.
Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya, selalu di channel ini dan saksikan untuk episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.